Ini boro-boro diskusi. Diskusi aja kabur. Kucing-kucingan di YouTube. Kayak anak TikTok. Anak TikTok. YouTuber. Kalau kamu hanya percaya ulama kemarin sore seperti Kiai Imad, lalu kamu tidak mempercayai Romo Yai Hasyim Asy'ari, berarti memang iblis. Paham? Ngaku NU. Ngaku orang Nahdiyin. Kamu tuh kan Kiai Imad yang Yai baru kemarin sore. Apakah tesis keilmuannya sudah ditakik? Belum, kok diikuti? Goblok. Jadi di dalam era digital saat ini, YouTube telah menjadi lahan subur bagi para konten kreator. Setidaknya ada lebih dari 3 juta kreator di seluruh dunia tergabung dalam program partner YouTube. Dan ratusan ribu diantaranya menghasilkan popularitas melalui platform YouTube ini. Namun di balik kesuksesan tersebut muncul pertanyaan etika. Bagaimana jika konten yang mereka buat setiap harinya itu malah banyak mengandung sindiran atau bahkan fitnah pada kelompok tertentu, seperti yang dilakukan oleh geng Fuad Pleret, Imaduddin, dan kron-kroninya terhadap para habaib. Dalam konteks habaib jamak, jadi Habib semua, saya membela. Saya membela. Tidak akan pernah mundur. Dalam konteks oknum Habib, saya tidak akan pernah membela ketika ada oknum Habib yang buat masalah, provokasi, buat ujaran kebencian, di panggung dakwah juga bikin ujaran kebencian. Tidak satupun, tidak sedikit pun saya akan membela kelompok-kelompok seperti itu. Nah ini didengerin saya ngomong, ya. Kamu tidak perlu mengajari saya, tidak perlu memprovokasi saya, alih-alih atas nama pribumi atau zuriat wali songo. Tidak perlu ngajarin saya. Hak batil itu sudah diatur. Ya, tidak perlu. Kamu ngomong komentar Arya adalah budak Pahlawi, pembela Habib segala macam. Ya, ini receh komentar seperti itu. Kalau saya jadi pembela Habib, lu bisa apa dan lu mau apa? Kalau saya menjadi pembela Habib, lu nggak bisa ngelakuin apa-apa karena lu bermasalah. Nggak terawih Anda, saya nggak terawih. Nggak terawih. Jangan pernah ngajari saya atau memprovokasi untuk melawan habaib. Ya. Habaib yang dakwah, yang syiar keagamaan juga bagian daripada al-ulama warasatul anbiya. Bagian daripada ulama. Kok ngajari saya untuk provokasi, untuk memusuhi habaib? Itu didengerin nih ngomongnya ya. Sebelum kalian ini receh-receh, cecunguk-cecunguk ini bahas masalah Habib, jauh-jauh hari saya sudah melawan oknum-oknum habaib. Nyawa ini saya sudah pertaruhkan. Ketika oknum kupingmu dijembreng, oknum yang dilawan, yang bikin provokasi, yang melawan pemerintahan, yang menciptakan bibit-bibit radikal, maka saya lawan itu. Kalau kamu ngajari saya untuk melawan oknum habaib, itu sama dengan kamu mengajari bebek berenang. Kupingmu dijembreng. Beberapa konten kreator pengikut Fuad Pleret dan Imaduddin tampaknya sangat memanfaatkan sekali kontroversi nasab habaib ini. Mereka sangat semangat menggambar-gambarkan serangan dan fitnah yang bertubi-tubi kepada para habaib untuk mengelabui masyarakat. Mulai dari tuduhan kalau para habib itu adalah keturunan Yahudi lah, para habib itu katanya bentukan dari Belanda lah, kemudian para habib itu dikatakan oleh mereka adalah orang-orang yang memperbudak pribumi lah, macam-macam lah pokoknya. Dan tidak pernah ada upaya sekalipun dari mereka untuk bertabayun terlebih dahulu sebelum mereka mengeluarkan statement di setiap video YouTube mereka. Yang pada akhirnya ini pastilah memicu perdebatan dan perpecahan di mana-mana akibat fitnah keji dan tuduhan ngawur mereka. Nggak cocok tuh jamu sorban. Kalau pakai serpet baru mantul, nggak apa-apa biar kayak dukun. Ya. Lalu Arya sekarang menjadi budak Habib, budak Pahlawi. Yang ngomong begini pasti miring. Sekarang pertanyaannya satu. Katanya orang Indonesia banyak diperbudak oleh habaib. Saya tanya, bapakmu, mbokmu, mbahmu kapan dia tahu jadi budak? Perbudakan itu ada di Timur Tengah. Budaya di Indonesia, di bumi Nusantara bukan budaya perbudakan. Tetapi kalau kamu bisa kasih referensi bapakmu, mbokmu, mbahmu, nenekmu, buyutmu tahu dari budaknya Habib, siapa? Ngomong kamu, ngomong. Nih dengerin. Lalu ada lagi pertanyaan begini.
Arya tidak lagi percaya dengan kajian Kiai Imad, penemuan Kiai Imad, tidak sejalan dengan Kiai Imad, tidak percaya dengan Fuad Pleret, tidak percaya dengan Fakih Mukodam, tidak percaya dengan orang-orang itu yang membahas nasab. Tidak, saya katakan. Kajian, tesis ilmiah harus diselesaikan dengan diskusi. Maka itu saya kawal. Dulu saya kawal. Dulu saya kawal karena ini saya anggap ilmu dan ini saya anggap tesis yang harus diselesaikan dengan diskusi, dan setelah itu ada yang mentakik ulama tentunya. Ini boro-boro diskusi. Diskusi aja kabur. Kucing-kucingan di YouTube. Kayak anak TikTok, kayak YouTuber. Nanti ujung-ujungnya kayak si kubis. Kopengnya protol. Digebuki orang. Dulu saya kawal, sekarang tidak. Karena apa? Saya sudah tahu pola-pola model-model hoax seperti ini yang hanya tebar narasi hanya untuk apa? Untuk kepentingan AdSense. Nyari uang di YouTube supaya bisa ada konten tambah terkenal, tambah diviralkan, yang nonton juga senang-senang begini. Kan banyak sekarang netizen itu nonton konten-konten yang kontroversi, yang gelut-gelut, yang ribut-ribut begitu. Karena kalau sehari saja nggak nonton yang model kayak begitu, seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Tidur pun nggak nyenyak. Ya, lalu ada yang ngomong, kenapa kamu nggak percaya sama Kiai Imad? Beliau adalah orang yang sahih, beliau adalah orang yang soleh. Tai kucing. Kamu orang-orang yang ngakunya Nahdliyin, yang ngakunya orang NU, dengarkan gembreng kupingmu lebar-lebar. Kalau kamu lebih percaya dengan Kiai Imad ketimbang percaya sama Gus Dur, kalau kamu hanya percaya ulama kemarin sore seperti Kiai Imad, lalu kamu tidak mempercayai Romo Yai Hasyim Asy'ari, berarti memang utakmu wis kecuci karo iblis. Paham? Ngaku NU, ngaku orang Nahdliyin. Kamu sesungguhnya bukan orang-orang Nahdliyin lagi. Orang Nahdliyin pasti akan menghormati dan mengikuti dawuh para alim ulama sepuh. Tuh kan Kiai Imad yang yai baru kemarin sore. Apakah tesis keilmuannya sudah ditakik? Belum, kok diikuti? Goblok. Jadi siapapun kalian yang menonton video ini, marilah kita sama-sama mengingat kembali pesan Rasulullah SAW yang berbunyi, andai kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang berdiri di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, kemudian dia melakukan sholat dan puasa di sana, dan dia meninggal dunia, tapi di dalam hatinya saat meninggal dunia itu ada kebencian kepada para ahlul bait Nabi atau cucu-cucu Rasulullah, maka ia akan masuk neraka, ucap Rasulullah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Jadi tolong berhati-hatilah dan banyak-banyaklah memohon kepada Allah perlindungan agar kita diselamatkan dari dahsyatnya fitnah akhir zaman seperti ini.